Assalamualaikum. Saya Dr. Linda Haryani, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan dari Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Hari ini kita akan bersama-sama melihat video mengenai pembelajaran keterampilan medik surgical suture. Seperti apa itu dan apa yang nanti diharapkan kalian bisa? Di sini, dari video ini, diharapkan semua mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan indikasi, prosedur, atau tata cara penjahitan luka, dan sekaligus memperagakan prosedur atau tata cara penjahitan luka dengan benar pada alat peraga sesuai standar. Di sini perlu kita tahu mengenai indikasi, dan indikasi untuk penjahitan luka pada setiap luka di mana untuk penutupannya diperlukan upaya pendekatan tepi-tepi luka tersebut. Dan definisi luka itu sendiri adalah suatu keadaan hilangnya kontinuitas normal suatu jaringan. Luka itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan perkiraan klinis kontaminasi bakteri dan resiko terjadinya infeksi. Apa saja? Yaitu luka bersih terkontaminasi, luka terkontaminasi, dan yang terakhir adalah luka kotor atau terinfeksi. Ayo, pada penasaran semua? Next berikutnya, kita langsung saja ke pasien ya. Pertama, sebelum kita melakukan tindakan medis ke pasien, perlulah kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah secara baik dan benar. Menggunakan sabun, kita melakukan cuci tangan. Setelahnya dialiri dengan air yang mengalir dan kita mengeringkan. Tara, kita siap melakukan tindakan medis ke pasien. Sebelum tindakan medis, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Apa itu? Yang pertama, ini adalah surgical forceps. Kita lihat ada gigi di ujungnya. Ini gunanya untuk memegang jaringan kulit dan subkutan. Berikutnya yang perlu kita persiapkan juga adalah anatomical forceps. Kita lihat bedanya dengan tadi, tidak ada gigi di ujungnya. Ini gunanya untuk memegang struktur jaringan lunak di bawah kulit. Ini adalah alat untuk memotong jaringan. Bisa dilihat, ini ada 2 macam. Ada yang bentuknya melengkung ke depan dan ada yang lurus. Yang untuk kali ini melengkung ke depan. Ini disebut sebagai surgical atau dissecting scissors. Ini adalah suture scissors. Ini adalah gunting. Ada beberapa macam. Ada 4 macam. Gunanya adalah untuk menggunting benang. Di sini ada yang ujungnya tumpul dan lancip. Ada juga yang ujungnya tumpul dan tumpul. Ada juga yang ujung keduanya lancip. Yang satu lagi ini khusus untuk menggunting benang atau simpul. Ujungnya tertekuk seperti ini. Ini semua disebut sebagai suture scissors. Next, berikutnya yang perlu kita persiapkan juga adalah spad yang steril. Yang gunanya untuk menginfiltrasi anestesi lokal yang nanti akan kita lakukan pada tindakan pada pasien. Lainnya, kita perlu persiapkan ini. Ini adalah knife holder yang sudah terpasang pisau di ujungnya, yang nanti akan kita gunakan untuk debri demang pada luka pasien. Ini yang kita sebut sebagai needle holder. Kita lihat panjangnya berbeda-beda tergantung kebutuhan. Nanti gunanya adalah untuk memegang needle. Nah, needle ini juga yang harus kita siapkan. Ada needle beberapa macam di sini, kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Yang perlu kita tahu tentang needle adalah needle ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian belakang untuk memegang benang. Tengahnya ini adalah tubuh needle. Gunanya nanti untuk memegang needle holder saat kita melakukan penjahitan. Dan yang ujung ini ada 2 macam. Ada yang bentuknya segitiga atau kita sebut cutting untuk menjahit daerah kulit.
Sementara ada juga yang ujungnya berbentuk bulat atau round, gunanya untuk menjahit dari jaringan lunak di bawah kulit. Ini untuk needle. Next yang harus kita siapkan juga adalah cotton swab forceps. Ini nanti digunakan untuk melakukan desinfeksi. Selain itu, kita perlu mempersiapkan duk lubang steril. Ini ada lubang di tengahnya. Kemudian juga mempersiapkan kasa steril, mempersiapkan handskun yang steril, juga mempersiapkan cairan untuk melakukan anestesi infiltrasi. Juga kita perlu persiapkan larutan desinfektan, yaitu povidone iodine. Kita perlu persiapkan safflon untuk mencuci luka. Kita perlu mempersiapkan NaCl untuk mengirigasi lukanya. Dan juga kita perlu mempersiapkan benang-benangnya. Benangnya ada dua macam. Ada benang yang diabsorpsi atau absorbable, ada benang yang non-absorbable. Benang yang diabsorpsi itu untuk diaplikasikan pada jaringan lunak di bawah kulit. Ada dua macam, dari bahan alami dan buatan. Di sini yang dari bahan alami kita pakai plain catgut untuk latihan hari ini. Sementara yang non-absorbable, ini juga ada dua macam, yang alami dan buatan. Yang alami hari ini kita lakukan dengan bahan silk atau sutra. Cukup persiapannya sudah kita siapkan dan berikutnya kita bisa langsung aplikasikan tindakan kita kepada pasien. Tindakan medis penjahitan luka yang akan kita lakukan adalah tindakan steril, sehingga kita harus menggunakan handskun yang steril dengan teknik tanpa singgung. Apabila kita right-handed, pertama kali kita menggunakan tangan kanan dulu. Apabila kita left-handed, menggunakan pertama kali dengan tangan kiri dulu. Teknik tanpa singgung yang pertama, karena saya right-handed, saya menggunakan yang sisi sebelah kanan dahulu. Kita memegang dari sisi yang dalam. Kemudian kita masukkan tangan kanan kita, disesuaikan dengan setiap jemarinya. Cukup sampai di sini. Kemudian sisi yang kiri, kita masuk dari sebelah dalam, luar, memegangnya dari sisi luar seperti ini. Kemudian kita masukkan jari-jari kita dengan tetap memegang sisi steril yang luar, seperti ini, sisi luar. Kemudian kita rapikan. Sisi yang kanan yang pertama kita pegang juga dari sisi sebelah luar sehingga tetap dalam kondisi yang steril. Bagaimana cara memasukkan benang ke jarum? Ayo kita coba bersama. Jangan lupa, jangan pernah memegang jarum dengan tangan kosong, selalu gunakan forceps untuk membantu dan pegang pada sepertiga daerah proksimal seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang akan dimasukkan dan kita masukkan ke belakang seperti ini sampai bunyi klik. Itu tandanya dia sudah terkunci dengan betul. Dan kalau sudah terkunci dengan benar, saat ini jarum sudah siap untuk digunakan beserta benangnya. Setelah semua siap, kita berlanjut ke penjahitan luka. Pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menjahit dengan teknik simple interrupted suture. Pertama, kita perlu untuk mendesinfeksi area lukanya dengan teknik melingkar dari dalam ke arah luar. Seperti ini, jangan pernah mengembalikan lagi ke dalam. Kemudian setelahnya luka didesinfeksi, kita tutup dengan duk lubang yang steril. Setelah ditutup dengan duk lubang yang steril, kita melakukan anestesi infiltrasi, yaitu anestesi lokal dengan menggunakan
lidocain 2% yang sudah dimasukkan ke dalam spad yang steril. Kita lakukan anestesi infiltrasi dari tepi luka sisinya. Kemudian kita tarik dulu inspirasi untuk memastikan ada tidaknya darah yang di dalam. Begitu aman, tidak ada darah, kita mundur sambil menyuntikkan cairan lidocain 2%-nya. Kemudian kita lakukan pada sisi kontralateral. Kita tarik sedikit aspirasi, memastikan tidak ada darah. Kemudian kita lakukan tarikan dari jarumnya sambil dilakukan infiltrasi. Begitupun kita lakukan pada sisi yang lainnya. Seperti ini, aspirasi, baru kita suntik. Kemudian kita masukkan ke sisi yang lainnya, kita aspirasi, baru kita suntik. Oke. Setelahnya, kita tunggu 2-3 detik sampai anestesi infiltrasinya bekerja. Dan kadang kita juga bisa melihat sudah tidak ada darah lagi pada bekas suntikannya. Kita memastikan obatnya bekerja, lidocainnya kita bisa tes dengan menggunakan surgical forceps atau pinset chirurgis, dan bisa ditanya pasiennya, apakah nyeri, Ibu? Apakah nyeri, Ibu? Apabila pasien sudah tidak merasakan apa-apa, berarti anestesi infiltrasi kita sudah berhasil. Next, setelahnya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan debris demang dari lukanya menggunakan kasa yang steril, kemudian dicuci dengan menggunakan safflon. Kita buka lukanya, kemudian kita bersihkan dalamnya. Kita cuci menggunakan safflon sampai berbusa dan sampai sisa-sisa kotoran yang melekat semua hilang. Setelahnya kita irigasi dengan menggunakan kasa steril dan juga NaCl yang steril. Kita irigasi sampai bersih. Tampak bahwa luka posttrauma sering menimbulkan jaringan yang tidak vital. Tampak mungkin jaringannya pucat, tidak berdarah, warnanya putih, mungkin ada krusta-krusta warna hitam. Yang itu bisa kita lakukan debris demang dengan menggunakan pisau dan juga needle-nya, holdernya. Ini kita lakukan bisa dengan menggunakan pisau. Kita ambil semua jaringan yang tidak vital sampai tampak jaringan yang vital warna merah segar mudah berdarah. Bisa juga kita menggunakan gunting jaringan atau mesembem untuk merapikan tepi-tepi dari lukanya. Ini penting karena nanti tepi-tepi luka inilah yang nantinya akan didekatkan, dijahitkan satu persatu. Setelah kita lakukan debris demang dan jaringannya bersih, berikutnya kita irigasi lagi dengan menggunakan NaCl sampai sisa-sisa jaringan yang kita lakukan debris demang tadi hilang. Dan setelahnya kita bantu keringkan dengan menggunakan kasa steril. Saat ini luka sudah siap untuk ditutup. Luka sudah siap untuk dijahit. Kita akan melakukan penjahitan dengan simple interrupted suture. Seperti ini, benang dan jarumnya sudah kita siapkan. Kita dibantu dengan forceps, yang surgical forceps. Ingat, dengan gigi di ujungnya, untuk nanti kita menjepit kulitnya, tapi jangan lupa menjepitnya harus dengan handle yang gentle, sehingga tidak menimbulkan trauma lebih lanjut.
Seperti ini, kita pegang needle holdernya, kita tusukkan jarumnya dengan posisi 90 derajat. Sebaiknya dari tepi luka berjarak 1-3 cm. Yang kemudian kita masukkan dengan posisi 90 derajat dari kulit masuk ke jaringan dalamnya, jaringan soft tissue di dalam. Kemudian kita teruskan ke seberangnya. Dan yang harus kita tahu, ini harus sama sisinya, jaraknya kanan dan kiri. Jangan pernah memegang jarum dengan tangan sehingga kita bisa memegang jarum dibantu dengan anatomical forceps. Kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Nah, kita lakukan penjahitan. Tie of tie-nya direkatkan dengan 2 kali. Simpul seperti ini. Yang mulanya benangnya di sisi kanan, kita pindah ke sisi yang sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Ya. Kemudian ini adalah simpul yang kedua. Iya. Kemudian jangan lupa, terima kasih selalu menyilangkan arah benangnya. Apabila ini sekarang benang yang pendek ini di sisi atas, berikutnya kita perlu mengarahkan dia di sisi yang bawah. Begitupun sebaliknya. Seperti ini. Oke. Dan setelahnya kita bisa menggunting sisa dari benangnya dengan menggunakan gunting benang. Oke. Berikutnya bisa juga dilakukan penjahitan ulang di sisi yang belum terjahit. Sama ya, 90 derajat. Jarak ini harus sama antara luka ke tepi yang pertama masuk, sisi kanan dan sisi kiri ini harus sama. Begitupun jarak antara jahitan pertama dengan jahitan kedua. 90 derajat kita masukkan, kemudian menyeberang ke sisi luka yang berikutnya dengan jarak 1 cm. Kemudian kita lakukan pengikatan benang. Yang dari kanan dia harus berubah ke kiri. Tolong dibantu asisten. Nah, kemudian saat mengikat, usahakan di sisi yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, udah. Nah, karena tadi saya mengikat di sisi yang kanan, jadi yang kedua saya juga mengikat di sisi yang sama dengan yang pertama. Teknik penjahitan matras horizontal, di mana teknik ini digunakan biasanya untuk menjahit daerah persendian atau daerah yang tegangannya besar, atau bisa digunakan pada daerah yang kulitnya tipis sehingga cenderung untuk inversi saat dijahitkan. Kita masukkan, tusukkan jarum 90 derajat ke arah tepi dari kulit yang luka. Kemudian kita menyeberang ke sisi lainnya dengan jarak yang sama. Kemudian kita keluarkan jarumnya. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah menjahitkan di sisi sebelahnya dengan jarak yang sama seperti sebelumnya dengan arah 90 derajat. Kita menyeberang ke luka yang sebelahnya. Ya. Seperti ini ya, Dek. Nah, bisa kita lihat
Inilah bagaimana teknik penjahitan dengan matras. Tampak seperti ini. Kemudian kita melakukan simpul. Bisa dibantu oleh asisten, maaf. Ya. Ya. Sip. Nah. Ya. Sisa benangnya bisa digunting dengan menggunakan gunting benang. Di sini bisa kita lihat bahwa kulit yang tipis yang asal mulanya akan inversi saat dijahitkan, sekarang dia sudah tidak inversi lagi. Dan untuk daerah yang tegang, ini akan membantu untuk penutupan lukanya, penjahitannya bisa eversi dan menghasilkan penyembuhan yang lebih baik. Berikutnya adalah penjahitan dengan matras vertikal. Ini kita masukkan jarum 90 derajat dengan jarak 2 kali dari yang sebelumnya. Kita masuk ke dasar, kemudian kita menyeberang ke sisi sebelahnya. Seperti ini. Setelahnya kita masukkan lagi jarum dengan tusukan lebih pendek setengahnya dari yang pertama, 90 derajat sama, kemudian menyeberang ke sisi pertama kali, jarum ditusukkan. Seperti ini. Ya, kemudian kita melakukan penyimpulan. Oke, bantu asisten, maaf asisten. Oke, terima kasih. Seperti ini. Dan sisa benangnya kita gunting menggunakan gunting benang. Berikutnya adalah penjahitan subkutan. Jangan lupa kita menggunakan benang yang bisa diserap oleh tubuh atau yang absorbable. Bisa menggunakan yang alami ataupun yang buatan. Di sini cara menjahitnya berarti karena lukanya dalam dan kita perlu mendekatkan sisi dalamnya supaya tidak terjadi dead space. Jadi kita menjahitkan di sisi dalam dari luka. Ini agar simpulnya tidak di atas yang nanti akan mengganggu penjahitan dan penyembuhan luka di tepi kulitnya, sehingga kita harus membuat simpulnya di yang dalam lukanya. Ini kita bisa menggunakan dibantu pinset chirurgis atau surgical forceps untuk menghandle atau memegang kulit dengan gentle. Kita buka, kemudian kita ambil tusukan dari sisi yang bawah, kemudian keluar sampai dari di tepi bawah kulit atau subkutannya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik sampai dengan ujung dari benangnya di bawah atau di dasar lukanya. Kemudian kita pegang lagi jarumnya. Tusukan yang kedua kita tusukkan pada sisi yang berbeda, kontralateralnya pada daerah subkutan dari kulit, persis di bawah kulit, yang kemudian kita keluarkan di dasar dari lukanya.
seperti ini. Baru kita simpulkan, simpulnya pada dasar luka. Di sini karena kita menggunakan manekin yang busa, tidak pada kulit yang asli, sehingga akan lebih sulit ya untuk mendekatkan. Tolong dibantu asisten, maaf ya. Tetapi prinsip dari penjahitannya adalah seperti itu tadi, dari dalam, kemudian kita keluarkan di subkutisnya, kemudian kita masuk ke kontralateralnya dari subkutisnya, dan kita keluar lagi di bagian dalam, dan kita mengguntingnya dengan guntingan yang pendek, menyisakan benangnya seperti ini. Berikutnya kita akan menjahit subkutis. Yang pertama kita masukkan jarum pada luar dari lukanya, dibantu dengan surgical forceps seperti ini. Kemudian kita masukkan jarumnya pada area subkutis dari permukaan tepi lukanya, dibantu dengan surgical forceps. Pegang dengan gentle. Oke, kita keluarkan lagi. Ya, kita masukkan benangnya pada sisi kontralateral atau sisi lain dari permukaan luka. Jangan lupa juga pada area subkutisnya. Ya, masih dibantu dengan surgical forceps. Oke, ya, kalau dilihat dia jadinya lurus. Nanti di sisi berikutnya juga sama. Intinya kita menjahit di area subkutisnya. Kita adjust untuk area yang akan kita ditusuk pada subkutisnya. Oke, seperti ini. Jadi kalau dilihat sama, sehingga nanti arah tarikan tegangan dari kulitnya karena tarikan benang akan sama, sehingga hasilnya akan rapi. Nih, berikutnya juga kita masukkan di sisi kontralateralnya seperti ini. Di subkutisnya. Hasilnya akan begini, akan tertutup rapat di bawah permukaan kulit. Seperti ini, kita bisa lakukan simpul dan kita sembunyikan benangnya di luar dari lukanya. Selesai. Saat ini luka sudah terjahit. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah menutup lukanya. Apa yang harus kita aplikasikan? Kita bisa memberikan salep gentamisin, bisa dibantu dari belakang forceps, kita ratakan. Setelahnya kita aplikasikan juga ramisetin sulfat yang sudah kita potong sesuai dengan luas lukanya untuk mempertahankan lukanya tetap moist. Kemudian kita tutup dengan kasa untuk mempertahankan tetap moist, dan terakhir kita bisa tutup dengan menggunakan transparent dressing ataupun Hipavik.
tindakan penjahitan luka sudah selesai dilakukan. Setelahnya, kita bisa membuka handskun dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Penting, hal yang perlu kita ingat setelah melakukan tindakan adalah memberikan edukasi kepada pasien. Untuk kasus ini, edukasi apa yang perlu kita berikan? Yang pertama, luka tidak boleh terkena air. Usahakan untuk luka tetap kering. Apabila ternyata ada yang basah, cukup ditap-tap saja dengan kasa, jangan menggunakan kapas. Pasien juga harus kontrol kembali setelah 3-5 hari apabila tidak ada keluhan. Apabila ada keluhan bisa lebih cepat dari itu. Dan pasien juga diharapkan untuk selalu makan makanan yang bergizi. Oke, selesai sudah video pembelajaran mengenai keterampilan medik surgical suture. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu berlatih, tetap semangat dan sehat selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.